Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendra Story Horror. Di sini, kami akan menyajikan cerita-cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Setiap kisah yang kami bagikan diambil dari berbagai sumber yang terpercaya, dengan harapan bisa memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi kalian semua. Jadi, duduk santai, siapkan diri kalian, dan mari kita mulai petualangan menyeramkan ini. Bagian 4, bersama Ranti. Pagi itu, Abbas memakai sepatu di beranda depan, sambil wajahnya celingak-celinguk menunggu kedatangan seseorang, sedangkan sang istri tengah duduk di kursi. Hari ini, Abbas sudah aktif mengajar, mungkin akan sibuk sehingga tak akan sempat pulang ketika siang nanti. Masih ada perasaan cemas apabila ia tinggalkan Nina sendiri di rumah ini, di lingkungan baru ini, apalagi setelah ia mendengar soal pria tua gila itu. Ia semakin takut meninggalkan istrinya sendirian. Rumah Abbas menghadap ke sebuah pemukiman penduduk serta sebuah jalan setapak yang menghubungkan ke jalan desa. Dari jalan setapak itulah muncul seseorang perempuan memakai kebaya yang tak lain adalah Ranti, istri sang kepala desa. Beberapa warga menyapanya saat berpapasan. Ranti tampak ramah dan membalas senyum mereka. Meski sudah berusia pertengahan 30, pesonanya memikat lelaki tua maupun muda. Dengan anggun, Ranti berjalan menuju rumah Abbas. Dari jauh ia sudah melontarkan senyum kepada sang penghuni rumah. Nina berdiri dari kursinya saat melihat orang yang ia tunggu datang juga. "Selamat pagi," ucap Ranti saat sampai di depan rumah. Abbas yang sudah selesai memakai sepatu lalu berdiri. "Pagi, Bang," balasnya. "Udah mau berangkat ya?" tanya Ranti. Abbas mengangguk. "Iya, ini udah mau jalan." Ia lalu berjalan mengambil tasnya, lalu beralih menuju motor yang sudah dipanaskan. Ketika Abbas berkonsultasi soal pria tua gila itu pada Pak Jamal, ia diberikan satu solusi. Pak Jamal membiarkan istrinya yakni Ranti untuk berdiam di rumah Abbas untuk menemani Nina yang sendirian. Lagi pula, baik Pak Jamal maupun Abbas sama-sama sibuk sehingga Ranti pun sendirian di rumah. Pikirnya, daripada sendirian lebih baik bersama Nina. "Aku jalan ya," ucap Abbas yang sudah rapi di atas motornya sambil memakai helm. Kedua tangannya siap memacu sepeda motor itu. Nina tersenyum dan mengangguk. Tangan kirinya memegang perut dan tangan kanannya melambai. "Hati-hati ya," ucapnya. "Saya titip Nina ya, Mbak," kata Abbas beralih ke arah Ranti. "Iya, tenang aja." Setelah mendengar jawaban dari Ranti, Abbas pun tenang dan langsung memacu sepeda motornya. Ia mulai berjalan meninggalkan rumah sampai akhirnya menghilang dari pandangan kedua wanita itu. Nina mempersilahkan Ranti masuk ke rumahnya sambil memegangi sambul rambutnya. Ranti berjalan masuk. "Nina, kamu punya cermin?" tanyanya. "Ada, Mbak, di kamar," jawab Nina. "Mbak mau pinjam, kayaknya rambut Mbak kurang rapi," ucap Ranti. "Boleh." Nina lalu mengantar Ranti menuju kamarnya. Di dalam kamar terdapat sebuah cermin panjang dan besar yang menempel di pintu lemari. Ranti berdiri di depan cermin sambil memperhatikan rambutnya. Sementara Nina duduk santai di kasur sambil memperhatikan Ranti. Ranti membuka sanggulnya, rambut panjang langsung tergerai ke bawah. Nina sedikit kaget saat melihat rambut Ranti yang panjang dan indah. Begitu lurus dan hitam, panjang rambutnya melebihi pinggang, hampir menutup bokongnya yang dibalut kain batik. Ia mengeluarkan sisir dan mulai menyisir rambut pelan-pelan. "Mbak, rambutnya bagus banget sih," puji Nina sambil menatapnya kagum. Ranti tertawa kecil. "Masa sih? Biasa aja ah. Emang dari dulu begini," jawabnya. "Ajarin dong cara merawat rambut. Kadang rambutku rontok satu helai dua helai, Mbak," kata Nina. "Merawat? Banyak-banyak dicuci aja. Gak ada yang spesial kok," balas Ranti. Nina sedikit berpikir, mungkin memang bawaan lahir ya.
punya rambut bagus begitu. Ya bisa jadi, kata Ranti singkat. Keduanya lalu saling berbincang-bincang di dalam kamar. Nina turut membantu Ranti menyisir bagian rambutnya yang tak bisa ia gapai. Setelah selesai, barulah ia rapikan rambutnya kembali membentuk sebuah sanggul yang rapi. "Mbak mau minum?" tanya Nina menawarkan. "Boleh," jawab Ranti. "Minum apa? Apa aja?" Nina langsung berjalan keluar untuk membuat minuman di dapur. Sementara Nina pergi, Ranti berjalan ke salah satu sisi kamar. Ia lalu membuka jendela sehingga sinar matahari masuk menerangi kamar. Matanya menatap datar pohon tersebut. Ketika siang hari, Ranti dan Nina duduk berdua di beranda depan. Ranti mengajari Nina cara merajut dan membuat pola. Nina tampak asik dan antusias menyimak. Merajut memanglah hobi Ranti sejak dulu. Dengan lihai tangannya bergerak, membuat pola-pola dan gambar menggunakan benang wol warna-warni. Hingga di tengah suasana yang tenang itu, si pria tua gila yaitu kakek Adi tiba-tiba datang. Nina yang melihatnya lebih dulu langsung ketakutan. Wajahnya berubah. Pria tua itu berjalan menuju ke rumah dengan wajah yang marah. Mbak, itu orangnya. Duh, ngapain lagi dia kesini?" ujar Nina ketakutan. Melihat itu, Ranti juga menjadi takut. Keduanya lalu berdiri saling berdekatan. Nina memegang erat tangan Ranti. Wanita itu takut, tapi ia berlagak berani supaya Nina bisa tenang. "Dasar bajingan kamu, wanita kurang ajar," bentak kakek Adi kepada Ranti, membuatnya semakin ketakutan. "Apa-apaan ini? Jangan berani-berani masuk. Aku laporin ke Mas Jamal," ancam Ranti sambil mundur perlahan. Tangannya gemetar ketakutan. "Jangan pura-pura, dasar wanita iblis," kakek Adi mengabaikan ancamannya. Ia naik ke dalam beranda rumah tanpa ragu dan terus mendekat ke arah kedua wanita itu. "Sini kamu, sini!" Pria tua itu langsung menarik tangan Ranti dengan kasar. Nina panik dan berusaha menahan badan Ranti dari tarikan orang itu. Tapi apa daya, tenaga kakek Adi lebih kuat sampai-sampai Ranti terjatuh ke lantai. Ranti jatuh terduduk, matanya berkaca-kaca. Lalu dengan begitu kasar, kakek Adi langsung mengacak-acak sanggul rambut Ranti. Wanita itu berusaha melawan, tapi ia tak sekuat tenaga laki-laki itu. "Tolong, tolong!" Nina berteriak sekuat tenaga, berharap seseorang datang dan menghentikan pria tua ini. Sementara rambut Ranti terus diacak-acak, ia hanya bisa melawan sebisanya saja. Teriakan Nina tidak sia-sia. Beberapa warga keluar dari rumah, lalu muncul juga sekelompok warga dari arah sawah. Kebanyakan mereka adalah para petani yang sedang beristirahat makan siang. Melihat pria tua itu menganiaya Ranti, warga segera mendekat. "Woi, berhenti!" Semuanya langsung buru-buru menarik pria tua itu. Sempat memberontak, tapi para warga bekerja sama menahannya dan menariknya menjauh dari Ranti. Nina langsung duduk di lantai dan melihat keadaan istri kepala desa itu. Ranti tampak berantakan, rambutnya yang sudah rapi diacak-acak. Ia menangis dan menyembunyikan wajahnya dari balik rambut tebal yang jatuh ke depan. Pelan-pelan, Nina menyingkirkan rambut itu untuk melihat wajahnya. "Mbak, gak apa-apa kan? Gak ada yang sakit kan?" tanya Nina dengan wajah cemas. Akan tetapi, Ranti tetap menangis dan tak menjawab. Dua orang warga lalu mendekati mereka berdua. "Ayo Mbak, bangun. Gak apa-apa kan?" Seorang perempuan membantu Ranti berdiri lalu mengantarnya masuk ke dalam rumah. Bahkan salah satu dari mereka membuatkan minum untuk Ranti. Sebelum masuk ke dalam rumah, Nina berhenti dan melihat ke arah kakek Adi sambil memegangi perut buncitnya. Si pria tua itu tengah memberontak dari pegangan warga. Para warga tak mau main kasar karena menyadari pelakunya adalah orang yang sudah tua. Salah satu orang tua yang sudah mereka kenal sejak lama. Mereka hanya bisa menahan sekuat tenaga dan menyadarkannya dari emosi. "Jangan percaya dia. Dia wanita bajingan, iblis," teriak kakek Adi itu kepada Nina. Tapi Nina mengabaikannya. Dengan wajah sinis, ia langsung berjalan masuk ke dalam rumahnya untuk menyusul Ranti. Tapi Nina mengabaikannya. Dengan wajah sinis, ia langsung berjalan masuk ke dalam rumahnya untuk menyusul Ranti.
Terima kasih telah menonton cerita horor kali ini di Rendra Story Horror. Semoga teman-teman menikmati kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk diungkap. Selamat malam dan tetap berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.